Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ajutasari dari kelas 12 admin nomor absen 04. Pembahasan. Yang pertama, pengertian pengajian karyawan. Yang kedua, sistem pengajian karyawan. Yang ketiga, jenis gaji karyawan. Yang keempat, fungsi gaji pengajian. Yang kelima, prosedur pengajian. Yang keenam, data sistem pengajian. Yang pertama, pengertian pengajian. Pengertian pengajian ada dua, yaitu pengertian pengajian, pengertian sistem pengajian. Yang pertama, pengertian pengajian. Gaji adalah suatu balas jasa yang diterima pegawai atau karyawan yang dibayarkan setiap bulan, tengah bulan, dan mingguan. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dari pimpinan yang jumlah biasanya tetap secara bulanan atau tahunan. Yang kedua, pengertian sistem pengajian. Sistem pengajian karyawan atau istilah modernnya sistem payroll merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji, termasuk untuk membuat slip gaji online karyawan. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerjaan dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dan perusahaan tepatnya bekerja. Perusahaan tertentu tidak menginginkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji karyawan. Sistem pengajian ada tiga, yaitu sistem pengajian skala tunggal, sistem pengajian skala ganda, sistem pengajian campuran. Sistem pengajian modern ini dilakukan berdasarkan pangkat atau jabatan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab kerja. Jadi kita dan orang lain yang sepangkat atau sejabat memiliki kisaran gaji yang tidak jauh berbeda. Sistem pengajian skala ganda. Dengan metode ini, karyawan akan digaji berdasarkan pertimbangan jenis pekerjaan, tanggung jawab, dan prestasi yang diraih cukup varil, bukan. Yang ketiga, sistem pengajian campuran. Pada realisasi sistem ini diterapkan penggabungan sistem skala ganda dan sistem campuran, yaitu pegawai dan pangkat yang sama akan diberikan gaji yang sama, namun terdapat tunjangan tertentu apabila ada beberapa beban tanggung jawab yang berbeda. Jadi jenis gaji karyawan ada 4, yaitu gaji pokok, gaji bersih, gaji lembur, gaji bonus. Yang pertama, gaji pokok adalah upah dasar yang diberikan kepada karyawan berdasarkan tingkat atau jenis pekerjaannya, berdasarkan mengacu pada upah minimum regional atau UMR yang berlaku di kota atau daerah tersebut, serta posisi dan tanggung jawab karyawan dalam perusahaan. Porsi upah pokok dalam gaji umumnya tidak lebih dari 75% dari total gaji yang diterima. Kedua, gaji bersih. Gaji yang diterima oleh pekerjaan atau pegawai setelah dikurangi potongan gaji yang dibayar tunai atau tunai, setelah dikurangi dengan semua potongan. Yang ketiga, gaji lembur. Pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur, dan gaji harus dimasukkan dalam perhitungan penggajian karyawan. Besaran upah lembur didapat ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan dan kesepakatan antara kedua pihak atau perusahaan dan karyawan. Yang keempat, gaji bonus. Komponen terakhir dalam perhitungan gaji karyawan adalah bonus. Jenis pembahasan yang termasuk dalam bonus adalah tunjangan hari raya, bonus performa kerja, bonus tahunan, dan sebagainya. Perhitungan mengenai besaran bonus karyawan ini ditentukan berdasarkan kondisi dan kebijakan perusahaan. Fungsi pengajian. Menurut Komodudin 1995, fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan
kemajuan ke dalam organisasi. Yang kedua, untuk mendorong pekerjaan agar menunjukkan prestasi yang tinggi. Yang ketiga, untuk memelihara prestasi pekerjaan selama periode dan yang panjang. Prosedur sistem pengajian ada 5. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang keempat, prosedur distribusi biaya gaji. Dan yang terakhir, prosedur pembayaran gaji. Data sistem pengajian. Data konstan. Data konstan merupakan data yang tetap dan tidak berubah dalam sistem pengajian. Data konstan hanya perlu dimasukkan sekali di awal, tidak perlu dimasukkan ke sistem secara berkala tiap metode pembayaran gaji. Data konstan ini berubah hanya jika ada pembaruan data dari pekerja. Data dari konstan meliputi yang pertama nama karyawan, yang kedua nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga status pernikahan dan jumlah tanggungan, yang keempat jumlah penghasilan tidak kena pajak, yang kelima jumlah gaji, keenam divisi tempat kerja, yang ketujuh ukuran BPJS. Data sistem pengajian. Data variabel. Data variabel merupakan data yang tidak tetap yang selalu berubah tiap periode pembayaran gaji. Oleh sebab itu, data variabel perlu dimasukkan ke sistem pengajian setiap periode pembayaran. Data-data variabel berisi yang pertama jumlah jam dan hari kerja, yang kedua jumlah cuti, izin atau sakit, yang ketiga hari libur, yang keempat penghasilan dan potongan pajak kumulatif. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.